Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemikiran Ludwig von Mises dan Knut Wicksell. Dan inilah tim kami. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Enjoy! Sinopsis awal. Ludwig von Mises lahir pada 29 September 1881 di Lemberg, Galicia, Kekaisaran Austria-Hongaria, yang kita kenal sekarang sebagai kota Lviv di negara Ukraina. Dia belajar hukum dan ekonomi di Universitas Wina dan mendapatkan gelar doktoral dalam ilmu hukum pada tahun 1906. Mises menjadi asisten ekonom Karl Menger, salah satu pendiri aliran ekonomi Australia yang dikenal dengan subjektivitas nilai. Ia mengajar di Universitas Wina dan mendukung pandangan ekonomi liberal klasik. Pada tahun 1940, untuk menghindari pengaruh rezim Nazi di Eropa, Mises pergi ke Amerika Serikat, di mana dia melanjutkan karirnya dan menjadi profesor di Universitas New York. Mises meninggal dunia pada 10 Oktober 1973 di kota yang sama, di kota New York. Keluarga. Ludwig von Mises memiliki keluarga dan latar belakang pribadi. Orang tuanya lahir di tempat yang sama seperti dia lahir. Ayahnya adalah seorang insinyur bernama Arthur dan ibunya bernama Adele. Mises memiliki beberapa saudara, termasuk seorang saudara yang bernama Richard, yang juga menjadi seorang ilmuwan terkenal dalam bidang matematika dan teknik penerbangan. Ia menikah dengan Margit pada tahun 1938 dan pasangan ini tidak memiliki seorang anak. Latar belakang kehidupan yang mempengaruhi pemikirannya. Pengalaman saat Perang Dunia Pertama. Mises bertugas dalam Perang Dunia I sebagai pejabat intelijen militer. Pengalaman ini mempengaruhi pemikirannya tentang konflik, perang, dan juga politik internasional. Perang dunia ini juga menjadi latar belakang bagi analisis ekonomi dan teori bisnis siklusnya. Setelah Perang Dunia I, Mises terlibat dalam aktivitas politik yang mempromosikan pemikirannya tentang pasar bebas dan liberalisme klasik. Namun, ketika rezim Nazi mengambil alih Austria, dia mengalami eksil dan tinggal di beberapa negara, termasuk Swiss dan Amerika Serikat. Eksil ini mempengaruhi pemikirannya tentang peran negara dan pengaruh pemerintah dalam ekonomi. Selain daripada itu, Mises juga memiliki pengalaman praktis. Mises memiliki pengalaman praktis dalam bekerja di berbagai bidang lembaga ekonomi dan keuangan selama karirnya, termasuk menjadi penasehat ekonomi bagi pemerintah. Pengalaman ini memberinya wawasan langsung tentang ekonomi dunia nyata, yang menciptakan dasar empiris untuk pemikiran teoritisnya. Nah, Mises juga mendapatkan pengaruh dari keluarganya. Mises tumbuh dalam keluarga yang memiliki tradisi intelektual yang tinggi. Saudara laki-lakinya, Richard, adalah seorang ilmuwan terkenal dalam matematika dan juga teknik penerbangan. Begitu juga ayahnya yang merupakan seorang insinyur. Pengaruh intelektual dalam keluarga ini mendorongnya untuk mengejar pendidikan dan karirnya di dalam dunia akademik.
Kombinasi dari pengaruh keluarga dan juga pengalaman dari Perang Dunia Pertama menjadikan dia seorang pemikir ekonomi yang berdedikasi dengan tekad untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi secara mendalam. Dan dia memanfaatkan pengalaman pribadinya dan pengetahuannya untuk membangun teori ekonomi yang kuat. Pemikiran dan karyanya mencerminkan komitmen pribadinya pada prinsip-prinsip liberalisme klasik dan pasar bebas, serta keyakinannya dalam kekuatan individu dan pasar dalam mencapai kemakmuran ekonomi. Pemikirannya tentang pasar bebas. Mises sangat mendukung gagasan pasar bebas. Baginya, pasar bebas adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan itu digunakan secara efisien. Dalam pasar bebas, harga barang dan jasa ditentukan oleh seberapa banyak orang ingin membelinya dan seberapa banyak barang atau jasa yang tersedia. Ini menciptakan dorongan bagi produsen untuk membuat produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Mises juga menganggap hak milik pribadi sebagai dasar penting dari pasar bebas. Hak milik pribadi memberi orang kebebasan untuk memiliki, menggunakan, dan menukar properti mereka sendiri. Ini menciptakan insentif bagi individu untuk merawat dan memperbaiki barang milik mereka. Juga, hak milik pribadi memungkinkan perdagangan, di mana orang dapat membeli dan menjual barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Selain itu, Mises sangat hati-hati terhadap campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Ia berpendapat bahwa campur tangan yang berlebihan seperti aturan yang berlebihan atau bantuan keuangan yang berlebihan seringkali mengganggu kerja pasar dan mengganggu efisiensi ekonomi. Mises berpendapat bahwa dalam pasar bebas, bisnis dan lembaga keuangan kadang-kadang akan gagal, dan itu adalah bagian alami dari proses ekonomi. Mises tidak setuju dengan upaya besar untuk menyelamatkan bisnis atau lembaga keuangan yang gagal, karena ia meyakini bahwa ini adalah hal yang alami dan dapat menciptakan masa yang lebih besar di masa depan. Jadi, pemikiran Mises tentang pasar bebas adalah bahwa pasar bebas tidak terlalu diatur oleh pemerintah, akan mendorong efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Ia meyakini bahwa hak milik pribadi dan kebebasan individu adalah aspek penting dari sistem ekonomi yang berhasil. Setelah kita belajar mengenai biografi dari Mises dan juga bagaimana pemikirannya, kita akan lanjut belajar tentang biografi Nath Wicksell dan juga bagaimana pemikirannya tentang ekonomi. Sinopsis awal. Nath Wicksell lahir pada 20 Desember 1851 di Stockholm, Swedia. Dia belajar matematika, fisika, dan kimia sebelum beralih ke ekonomi di Universitas Uppsala. Wicksell mengajar di Universitas Lund di Swedia dan memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi di negara tersebut. Dia mendapatkan pengakuan internasional sebagai seorang ekonom. Wicksell meninggal dunia pada 3 Mei 1926 di kota kelahirannya di Stockholm. Latar belakang kehidupan yang membangun pemikirannya. Kehidupan dan latar belakang Nath Wicksell memainkan peran penting dalam pembentukan dasar pemikiran dalam ekonomi. Berikut di antaranya. Yang pertama, pada pendidikannya. Wicksell menerima pendidikan yang baik dengan latar belakang pendidikan di bidang matematika, fisika, dan ilmu alam di Universitas Uppsala. Pendidikan ilmiah ini memberinya dasar matematika dan pemikiran analitis yang kuat, yang kemudian ia terapkan dalam analisis ekonominya. Yang kedua, studinya di luar negeri. Setelah menyelesaikan studinya di Swedia, Wicksell melanjutkan studi ekonominya di luar negeri, terutama di Jerman, di Universitas Berlin, dan di Universitas Halle.
Pengalaman studi di luar negeri ini memperluas wawasan dan pengetahuannya tentang bidang ekonomi. Lalu dari pengaruh mentor, Gustav Kessel, seorang ekonom terkenal yang mana merupakan mentor dan pengaruh utama dalam pembentukan pemikiran ekonomi Wicksell. Kessel memainkan peran kunci dalam membentuk pandangan ekonomi Wicksell dan memberinya dorongan untuk mengejar karirnya di bidang ekonomi. Pengalaman pendidikan, studi, dan mentor berkontribusi dalam membentuk pemikiran ekonomi Wicksell. Pemikirannya dikenal karena kontribusinya dalam ekonomi, terutama dalam kebijakan moneter dan makroekonomi, dan pandangannya yang progresif tentang isu-isu sosial. Pemikiran Knack-Wicksell. Salah satu pemikiran yang terkenal adalah pemikirannya tentang teori tingkat bunga. Dalam teori ini, Knack-Wicksell menjelaskan bahwa tingkat bunga real lebih tinggi daripada tingkat bunga nominal. Itu bisa menjadi pertanda bahwa ada tekanan inflasi di dalam perekonomian. Ini berarti bahwa uang real bernilai lebih tinggi daripada yang dinyatakan dalam tingkat bunga nominal. Sebaliknya, jika tingkat bunga real lebih rendah daripada tingkat bunga nominal, itu bisa menunjukkan bahwa uang real bernilai kurang dari yang dinyatakan dalam tingkat bunga nominal dan ada tekanan deflasi. Pentingnya teori ini adalah bahwa itu membantu dalam pemahaman bagaimana kebijakan moneter dan perubahan tingkat bunga dapat mempengaruhi perekonomian. Misalnya, bank sentral dapat menggunakan penyesuaian tingkat bunga nominal untuk mencapai target inflasi atau stabilitas harga. Jadi, teori tingkat bunga Wicksell membantu kita memahami bagaimana perbedaan antara tingkat bunga real dan nominal dapat menjadi petunjuk penting dalam merencanakan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan kata lain, Wicksell mengajarkan bahwa perbedaan antara tingkat bunga real dan nominal adalah indikator yang dapat membantu mengukur tekanan inflasi atau deflasi dalam ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi kebijakan moneter. Nah teman-teman, itu tadi merupakan biografi singkat dari dua tokoh yang terkenal dan kontribusinya yang besar dalam pemikiran ekonomi. Begitu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa semuanya.